Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast hari ini. Pembuatan podcast ini bertujuan untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah studi Tiongkok dengan program studi hubungan internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Bersama saya, Bayi Marwati atau kerap dipanggil Marwah, dengan nomor induk mahasiswa 20323256. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menemani sobat semua dalam podcast yang berjudul Faktor Pendorong Kebijakan Tiongkok The Belt and Road Initiative. Selamat mendengar. Kalian tahu nggak sih, The Belt and Road Initiative ini sekarang lagi menyita perhatian dunia karena kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Cina Xi Jinping, yaitu The Belt and Road Initiative ini menghubungkan Asia, Afrika, Oseania, dan Eropa dengan berbagai infrastruktur yang dibangun. Nah, kalian pasti bertanya-tanya nih, gimana sih awal mulanya Tiongkok mengeluarkan kebijakan The Belt and Road Initiative ini? Dalam podcast kali ini, saya akan menjelaskan tentang hal yang melatar belakangi pemerintah Cina dalam mengeluarkan kebijakan The Belt and Road Initiative ini. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang The Belt and Road Initiative ini terlebih dahulu. Oke sobat, jadi The Belt and Road Initiative ini adalah salah satu kebijakan luar negeri dan ekonomi pemerintah Tiongkok. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pengaruh ekonomi Beijing melalui program yang luas dalam pembangunan infrastruktur di seluruh negara yang dilewati jalur tersebut. Iya, benar. The Belt and Road Initiative ini berfokus pada infrastruktur, namun tidak hanya berfokus pada infrastruktur saja. Nah, The Belt and Road Initiative ini juga berfokus pada pendekatan budaya-budaya, pemberian beasiswa, dan universitas. Nah, The Belt and Road Initiative ini memiliki dua komponen utama, yaitu The Silk Road Economic Belt dan The 21st Century Maritime Silk Road atau jalur darat dan jalur laut. Nah, jalur darat ini mencakup kawasan Cina sampai ke Italia. Sedangkan jalur laut ini mencakup wilayah Cina sampai dengan Indonesia. Oke sobat, sekarang kita udah tahu nih tentang The Belt and Road Initiative atau BRI ini. Selanjutnya kita beralih pada pembahasan yang pertama, yaitu apa saja sih yang melatar belakangi pemerintah Tiongkok dalam mengeluarkan kebijakan The Belt and Road Initiative ini. Jadi, pada tahun 2013, Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping menyerukan untuk membangun kembali jalur sutra. Nah, The Belt and Road Initiative merupakan upaya Xi Jinping untuk mengatasi permasalahan yang ada di Cina. Jadi, di Cina banyak banget masalah yang terjadi, sehingga pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan The Belt and Road Initiative ini. Nah, pasti sobat heran kan? Masa iya Cina banyak masalah, padahal kan kelihatannya baik-baik aja tuh. Tapi ternyata di Cina banyak sekali masalah yang terjadi, mulai dari masalah ekonomi hingga masalah ketimpangan. Adapun permasalahan ekonomi yang terjadi di Cina antara lain menurunnya GDP Cina pada 5 tahun terakhir. Kemudian ada penyimpanan mata uang dolar yang terlalu banyak. Nah, kalau negara terlalu banyak menyimpan uang asing, itu akan berpengaruh pada keuangan negara. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, Cina harus mengurangi penyimpanan mata uang asing dengan cara berinvestasi. Kemudian,
Adapun permasalahan Cina yang lainnya adalah masalah ketimpangan, yaitu populasi yang meningkat, kemudian menyebabkan ketimpangan pada masyarakat desa dan kota, yang kemudian mendorong si rakyat Cina untuk melakukan urbanisasi nih. Urbanisasi itu adalah perpindahan dari desa ke kota. Nah, yang awalnya rakyat desa pindah ke kota dengan tujuan mencari pekerjaan, namun sesampainya di sana malah gak dapat pekerjaan nih karena terlalu banyak yang pindah ke kota juga. Pada akhirnya di Cina banyak terjadi kriminalitas karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang di desa, namun ia tidak mendapatkan pekerjaan, jadi dia melakukan kriminalitas, dan tingkat kriminalitas di Cina semakin meningkat. Nah, kebijakan The Belt and Road Initiative ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Cina. Nah, sobat udah tahu kan sekarang latar belakang dikeluarkannya kebijakan The Belt and Road Initiative ini. Kemudian selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu apa sih faktor-faktor yang mendorong pemerintah Tiongkok dalam mengeluarkan kebijakan The Belt and Road Initiative ini? Sesuai yang udah saya baca-baca di internet, kemudian saya rangkum hasil bacaan-bacaan saya. Adapun faktor pendorongnya ada 3. Yang pertama adalah karena kepentingan nasional Tiongkok, yang dimana Tiongkok merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia dengan GDP 11,19 triliun US dollar pada tahun 2016. Nah, sejak masa pemerintahan Deng Xiaoping, ekonomi Tiongkok terus meningkat dan bahkan mampu mengungguli GDP Jepang. Bahkan beberapa analis telah memprediksikan bahwa Tiongkok akan dapat melampaui GDP Amerika Serikat sebagai ekonomi terbesar nomor 1 di dunia. Namun, karena meningkatnya ekonomi Tiongkok, maka akan meningkat pula nih kebutuhan Tiongkok sendiri. Nah, karena pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pesat, kemudian kebijakan pembangunan sektor energi belum bisa menandingi pertumbuhan yang pesat tersebut, dan Tiongkok tidak ingin bergantung nih dengan hanya 1 atau 2 negara penghasil energi, sehingga solusinya adalah dengan mencari sumber alternatif. Nah, melalui The Belt and Road Initiative ini, Tiongkok akan mendapatkan yang diinginkan melalui kerjasama ini dengan kawasan Asia Tengah yang berpotensi menghasilkan banyak energi, sehingga ini dapat dikatakan sebagai faktor pendorong untuk Tiongkok mengeluarkan kebijakan The Belt and Road Initiative ini. Kemudian faktor pendorong kedua yaitu karena ambisi Tiongkok untuk mengambil alih peran sebagai pemimpin di kawasan Asia. Ambisi ini dapat kita lihat dari usaha Tiongkok dalam menyebarluaskan pengaruhnya di Asia dalam pembiayaan proyek infrastruktur, terutama proyek kereta cepat yang bersaing ketat dengan Jepang. Selanjutnya, faktor yang terakhir adalah sebagai upaya hegemoni Tiongkok, baik dalam bidang keamanan maupun ekonomi. Nah, dalam bidang keamanan sendiri bisa kita lihat bahwa Tiongkok berusaha untuk membangun tatanan politik dan keamanan di kawasan Asia dan lainnya, terutama pada bidang maritim yang bisa kita lihat bahwa Tiongkok mengambil sikap yang tegas dalam beberapa permasalahan yang dirasa melanggar kedaulatan maritim. Namun di sisi lain juga Tiongkok aktif dalam pembangunan infrastruktur. Nah, dalam bidang ekonomi sendiri dapat dilihat dari pembentukan AIIB
Nah, sekarang kita udah tahu nih apa aja yang melatar belakangi kebijakan The Belt and Road Initiative ini dan apa saja nih faktor-faktor pendorongnya. Mungkin cukup sekian. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan saya Marwah pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengar podcast hari ini sampai akhir. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.